Al-ulama warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Komjen Ahmad Doviri masuk jajaran polisi yang namanya ikut mencuat ke publik saat kasus Sambo CS lagi marak-maraknya diungkap. Doviri saat itu tergabung dalam tim khusus atau tim sus untuk mengungkap kasus yang menewaskan ajudan Ferdi Sambo, Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Selain itu, Kapolri Listio Sigit juga menunjuk Doviri sebagai Ketua Komisi Etik Polri atau KKEP terkait pelanggaran etik yang dilakukan Ferdi Sambo. Kasus tersebut agaknya membawa keberuntungan kepada penerima penghargaan Adi Makayasa tersebut. Kini dirinya didapuk sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Lalu siapa sebenarnya sosok yang satu ini? Pemilik nama lengkap Dr. Andus Haji Ahmad Doviri MSI merupakan salah seorang perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal. Lahir di Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1967. Doviri juga menghabiskan masa mudanya di tanah kelahirannya. Sejak muda, Doviri sudah terbiasa ikut pengajian-pengajian yang dilakukan Nahdlatul Ulama atau NU. Meski tidak belajar di bangku pesantren, tapi masa muda Doviri sangat kental dengan ajaran gurunya di NU. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, Doviri memilih masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dan berhasil menyelesaikan pendidikannya di tahun 1989. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol untuk menunjang perjalanan karirnya, teman seangkatan Komjen Agus Andrianto ini kembali melanjutkan pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Tak berhenti sampai di situ, Doviri lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Staf dan Kepemimpinan atau Sespim Polri Lembang. Dan terakhir Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas RI PPRA di tahun 2012. Dalam perjalanannya, Doviri bertemu dengan wanita pujaannya yang kelak menjadi istrinya, seorang wanita bernama Diana Wahyuni. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak. Diana setia mendampingi sang suami dimanapun bertugas, apalagi karir suami yang terbilang moncer. Baru saja lulus dari Akpol, Doviri langsung menjabat sebagai Kepala Unit atau Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya tahun 1990. Lalu lama tidak memegang jabatan sama sekali, Doviri kembali diamanahkan sebagai Kasubag Japmentil Bagian Sumber Daya Manusia Polri di tahun 2005. Hingga 2 tahun kemudian polisi berpangkat Bintang 3 ini dilantik jadi Kapolres Bandung. Lalu naik jabatan lagi sebagai Kapolwiltabes Bandung tahun 2009. Setahun kemudian Doviri menjabat sebagai Kabak Kermadagri Robang Pers SDE-SDM Polri. Namun tidak sampai setahun Doviri meninggalkan jabatan tersebut dan bersiap-siap menduduki jabatan baru sebagai Korspripim Polri. Tak butuh waktu lama, Doviri menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Binkar SDM Polri di tahun 2012. Lalu setahun berselang, karir Doviri semakin menanjak setelah ditunjuk sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu di tahun 2014, dirinya menjabat sebagai Karobinkar SSDM Polri. Hanya butuh waktu 2 tahun lamanya, Doviri kembali dimutasi, kali ini sebagai Kapolda Banten, menggantikan Boy Rafli Anwar dan jabatan sebelumnya diemban oleh Listio Sigit Prabowo. Namun, tak sampai setahun menjabat, dirinya kembali dialihtugaskan sebagai Karosunluhkum Divkum Polri. Lalu tak lama setelahnya dilantik menjadi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, menggantikan Irjen Prasta Wahyu Hidayat. 3 tahun berselang, Doviri kembali naik jabatan sebagai Asisten Logistik Polri, yang saat itu dijabat oleh Irjen Firman Santiabudi. Lalu setahun kemudian, ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat, menggantikan Irjen Rudi Sufahriyadi. Selanjutnya di tahun 2021, Doviri mendapat surat perintah untuk mengemban tugas sebagai Kabaintelkam Polri, menggantikan Komjen Paulus Waterpau yang naik jabatan sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan atau BNPB. Lalu 2 tahun kemudian, dirinya menduduki posisi sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum, menggantikan Komjen Agung Budi Marioto yang sudah memasuki masa pensiunnya. Sukses memegang berbagai jenis jabatan membuat Doviri turut sukses meraih berbagai jenis penghargaan. Mulai sejak dirinya di Akpol dan berhasil menjadi lulusan terbaik, Doviri diberi penghargaan Adi Makayasa.
Setelah memulai karirnya, Doviri juga berhasil meraih banyak penghargaan lainnya, mulai dari Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararia, Satya Lancana Jana Utama, dan Satya Lancana Kesatria Bayangkara. Selain itu, pria berusia 55 tahun tersebut juga sukses meraih penghargaan lainnya, berupa Satya Lancana Karya Bakti, Satya Lancana Pengabdian 24 tahun, Satya Lancana Pengabdian 16 tahun, serta penghargaan berupa Satya Lancana Pengabdian 8 tahun. Dirinya juga meraih penghargaan lainnya berupa Satya Lancana Bakti Pendidikan, Satya Lancana Bakti Nusa, dan Satya Lancana Operasi Kepolisian. Lalu bagaimana dengan harta kekayaan yang dimiliki? Tentu sejalan dengan perjalanan karir yang diemban. Bicara soal harta kekayaan, Ahmad Doviri mencatatkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan awalnya di tahun 2010, saat itu dirinya sedang mengemban tugas sebagai Kapolresta Yogyakarta. Dari catatan Lembaga Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Doviri memiliki harta senilai 1,7 miliar rupiah. Lulusan terbaik Akpol ini juga melaporkan harta kekayaannya di tahun 2018. Saat itu dirinya memegang jabatan sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan laporan harta kekayaan berjumlah 6,15 miliar rupiah. Sedangkan untuk yang terbaru, Komjen Doviri juga melaporkan harta kekayaannya di tahun 2020 silam yang ditaksir mencapai 6,55 miliar rupiah. Yang jika dirincikan, harta kekayaan Doviri terdiri dari tanah dan bangunan seluas 305 meter persegi dan 200 meter persegi yang berlokasi di Tangerang, senilai 650 juta rupiah yang merupakan hasil sendiri. Selanjutnya, tanah seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, senilai 400 juta rupiah yang merupakan warisan peninggalan orang tuanya. Kemudian tanah dan bangunan seluas 418 meter persegi dan 300 meter persegi yang berlokasi di Tangerang Selatan senilai 2 miliar rupiah dan merupakan hasil sendiri. Tanah dan bangunan lain yang dimiliki Doviri seluas 2.000 meter persegi dan 200 meter persegi yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat dan nilainya ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Doviri juga melaporkan tanah dan bangunan seluas 238 meter persegi dan 250 meter persegi yang juga berlokasi di Tangerang senilai 1 miliar rupiah dan merupakan hasil sendiri. Lalu untuk harta bergerak, dirinya mengoleksi mobil kelas Toyota Jeep Hardtop 1981 seharga 50 juta rupiah. Lalu kelas Honda CR-V 2010 dengan nilai mencapai 200 juta rupiah. Dan Honda HR-V 2018 yang ditaksir nilainya mencapai 250 juta rupiah. Dirinya juga mencatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 200 juta rupiah, juga disimpan dalam bentuk kas dan setara kas yang nilainya mencapai 900 juta rupiah. Meski begitu, di tahun 2022, Doviri belum melaporkan harta kekayaannya sama sekali. Setelah sukses memimpin sidang kode etik Verdi Sambo November 2022 lalu, nama Komjen Doviri semakin terkenal. Dirinya dianggap berani karena berhasil memberhentikan Verdi Sambo dari institusi kepolisian. Melihat kinerjanya tersebut, berikut jejak karirnya di kepolisian yang terbilang cemerlang, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak butuh waktu lama untuk merilis surat telegram untuk memutasi Komjen Doviri sebagai Irwasum yang terbaru. Mutasinya tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2-2-Cap-2023 tertanggal 23 Februari 2023 lalu. Jabatan Kabaitelkam yang sebelumnya dijabat Doviri kini digantikan Irjen Wahyu Widada. Selain aktif di kepolisian, berbekal ilmu dan darah NU yang mengalir sejak semasa muda, juga membuat Doviri banyak diminta mengisi ceramah-ceramah kebangsaan yang diadakan oleh NU.